الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه وأعاد علينا من بركاته آمين. وأما الأربعة anapun utawi papat. Wa ammal arba'atu anapun utawi papat allati rupane arba'ah yang bagi kang sayuja laka kedua sira apa antaf'alaha yen tong lakoni ing arba'ah. Antaf'alaha yen tong lakoni ing arba'ah. Fal awwalu mongko utahe kang pertama iku antaj'ala yen to dadiake sapa sira. Antaj'ala yen to dadiake sapa sira muamalataka ing pergaulan sira. Muamalataka ing pergaulan sira ma'allah ta'ala ing dalam sartani Allah ta'ala bihaisu lau amala kelawan sekarine lamun bergaul muamalah maka ing dalam sartane sira biha kelawan muamalah sapa sing bergaul abduka pembantu sira. Sapa abduka pembantu sira tardo mongko ridho sapa sira biha kelawan muamalah minhu sangking abduka. Wala yandiku lan ora sempit apa khatiruka kekhawatiran sira alaihi ing atase abd. Wala tagdabu lan ora godhog atau marah sapa sira. Wala tagdabu lan ora godhog marah sapa sira. Waladhi utawi wong la tardo kang ora ridho ora seneng. La tardo kang ora ridho sapa sira li nafsika maring awak sira min abdika sangking pembantu sira, pembantu atau budak al majazi kang majaz. Fala tardo mongko ora ridho sapa sira. Fala tardo mongko ora ridho sapa sira aidun halin maneh lillahi ta'ala maring Allah ta'ala. Wa huwa utawi Allah iku sayyiduka bendoro sira. Sayyiduka iku bendoro sira al haqiqi kang hakiki. 4 perkara yang di situ harus dilakukan. Yang pertama adalah antaj'ala muamalataka ma'allahi, yaitu ketika engkau ini bergaul dengan Allah. Maksudnya bagaimana? Yaitu bihaitsu law amala maka bihas abdu katardo biha, yaitu dengan sekira ketika pembantumu, misalkan kalian punya pembantu ini ketika pembantumu ini ikut bergaul dengan kalian ini suka, bukan di situ menolak, kamu ini statusnya membantu, jangan dekat-dekat dengan saya. Tidak boleh seperti itu. Jadi meskipun toh statusnya itu adalah seorang pembantu kalian, ini kalian itu tetap suka ya. Karena sejatinya yang namanya abdun, seorang pembantu, seorang budak, ini adalah budak secara majazi ya.
Maksudnya apa? Kok di situ dikatakan sebagai majazi? Jadi hamba, seorang hamba yang di situ adalah tadi dikatakan majazi. Karena apa? Sejatinya hamba di situ adalah kita semua. Kita semua ini adalah hambanya siapa? Allah. Nah, kita semua ini adalah hambanya Allah. Ibadillah, hambanya Allah. Maka kalau di situ kok sekiranya kalian punya budak, maka di situ adalah budak secara atau abd atau hamba secara majazi, bukan asli, bukan hakiki. Karena sejatinya yang hakiki itu adalah Allah. Oleh karena itu, fala tad'u lillahi ta'ala wa huwa sayyidul hakiki. Jadi Allah ini adalah sayyid atau seorang majikan yang hakiki, karena Allah itu adalah zat yang menciptakan kita. Allah ketika menghendaki kita ada, maka ada. Allah ini adalah betul-betul majikan kita, bukan di situ kita yang menjadi majikan hakiki, bukan, tetapi majazi ya. Majazi, kalau misalkan punya budak, maka di situ berarti majikan yang cara apa? Majaz. Ya, bukan asli. Buktinya apa? Buktinya ketika kamu ini dipanggil oleh Allah, apakah masih mengatakan kalau kamu masih punya budak? Tidak ya, tidak. Maka budak itu nanti akan bergeser pada keluarga yang ditinggalkan. Nah, ini ya. Jadi maka tadi dikatakan bahwa abdun atau budak tadi ini adalah secara majazi. Wasani utai kaping pintu iku kullama amilta binnasi. Kullama yang dalam sekabehane perkara, kullama yang dalam sekabehane perkara alim ambil takang nglakoni sapa sira, ambil takang lakoni sapa sira binnasi kelawan manusa, ij'al dadi ana sapa sira hu ing ma kama tardo kaya oleh ridho, kama tardo kaya oleh ridho sapa sira li nafsika maring awak sira minhum saking annas, li'annahu krana sak temene kelakuan layak mulu ora sempurna, layak mulu ora sempurna apa imanu abdin imane kawula, hatta yuhibba sehingga seneng sapa abd, hatta yuhibba sehingga seneng sapa abd lisairin nasi maring sekabehane manusa, seneng ma ing perkara yuhibbu kang seneng sapa wong li nafsihi krana awake wong. Yang nomor 2, segala sesuatu yang kalian lakukan bersama orang lain, jadikanlah sesuatu ini sebagaimana hal yang kamu sukai. Jadi apa yang disukai oleh orang lain ini sama halnya yang kamu sukai. Kama tardu nafsika minhum, sebagaimana di situ kamu ridho terhadap mereka. Bukan di situ dengan semena-mena ya, temennya atau orang lain mau minjam saja tidak boleh, apalagi sampai minta tidak boleh. Oleh karena itu, iman seseorang ini tidak akan sempurna selama dia ini belum menyukai jadi iman seseorang itu tidak akan biasa sempurna, sehingga dia ini yuhibbul sarinas, dia ini lebih mencintai ya sesama, nah, mencintai sesamanya. Jadi sama-sama di situ saling
menghormati. Kalau sekiranya kok memiliki kelebihan, orang lain dikasih itu ya, sehingga nanti ada rasa saling menyayangi, ada rasa saling menghormati antar sesama. Wasali sutai kaping 3. Idza qara'tal ilma, idza qara'ta ing dalem nalikane maca sapa sira al ilma ing ilmu. Au tala'athu, au tala'at utawa mutola'ah sapa sirahu ing ilmu. Yang bagi mongko sayekja ayakuna jento ana apa ilmu ka ilmu sira iku yuslihu bisa bagusi, yuslihu iku bisa bagusi apa ilmu qalbaka ing ati sira. Yang nomor 3 yaitu sekiranya ketika kamu ini membaca ilmu pengetahuan, sedang mutolaah mengkaji ilmu, maka sayogjanya ilmu yang kamu pelajari, ilmu yang kamu mutolaah ini adalah ilmu yang nantinya dapat membuat diri kamu ini menjadi orang yang baik, hati kalian menjadi orang yang menjadi hati yang baik. Ini karena ilmu yang demikian, ilmu yang di situ dapat merubah menjadi baik pada hati yang awalnya kurang baik, ini akan bermanfaat bagi orang tersebut, baik ketika hidup di dunia maupun besok di akhirat. Gambaran daripada menjadikan seorang tersebut enak di dunia yaitu ketika seorang ini tidak punya sifat hasud. Sifat hasud itu kan termasuk penyakit apa? Hati, nggih? Termasuk penyakit hati. Maka ketika seseorang ini tidak memiliki penyakit hasud, dengki, maka dia ini akan enak ketika serawangan dengan teman-temannya. Ini ya. Ini di dunia. Belum di akhirat nanti ya. Ini karena apa? Ketika di situ diri seseorang kok ada sifat hasud, gitu, sifat hasud, maka nanti di situ akan membahayakan dirinya di hari yang akan datang. Wa yuzaki nafsaka, wa yuzaki lan bersihake apa ilmu nafsaka ing awak sira. Kama lau alimta, kaya oleh ngerti sapa sira. Anna umraka sak temene umur sira. Mayabqa iku ora tetep ora keri apa ghairu usbu'in saliyane seminggu. Jadi selain ilmu tadi dapat merubah hati kalian menjadi lebih baik, juga ilmu yang kamu mutolaah, ilmu yang kalian pelajari ini adalah ilmu yang bisa membersihkan jiwamu. Hal ini diibaratkan lau amil ta'ana umruka yabqa ghairu usbu. Yang kamu bayangkan adalah suatu bayangan yang di situ membayangkan usiamu itu tinggal 1 minggu. Kira-kira kalau usia kita tahu kalau usia kita ini tinggal 1 minggu, apa yang kita lakukan? Apakah masih suka mencela temannya? Tidak. Apa yang dilakukan kita? Beribadah, memperbaiki diri untuk beribadah. Bagaimana caranya supaya kita ini bisa dekat sama Allah? Paling tidak di situ apa yang kita lakukan di situ adalah hal-hal yang baik, sehingga harapannya di situ bisa meninggal dalam husnul khotimah ini. Jadi ilmu yang demikian ini sangat bermanfaat, sangat bermanfaat ya. Wabid darurati, nulis kelawan ad-darurah. La
La tastagil aja sibuk sira. La tastagil aja sibuk sira fiha ing dalem. Fiha ing dalem umruk bi ilmil fikih kelamaan ilmu fikih. Wal akhlaqi lan akhlak. Wal usulin lan usul. Wal kalami lan kalam. Wa amsaliha lan sepadane fikih, akhlak, usul, kalam. Jadi ketika di situ usianya dia tahu kalau tinggal 1 minggu, maka sudah tidak ada kesempatan lagi untuk mutolaah, untuk belajar ilmu fikih lagi. Kenapa? Kalau fikih kan berkaitan tentang masalah ibadah, kaifiyah ibadah, keabsahan ibadah. Maka apa? Ilmu yang ketika seperti itu adalah pembenahan diri, yaitu melalui ilmu tasawufnya, ya, tasawuf dalam rangka supaya dirinya, hatinya ini bersih, ya. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika beliau menjelang wafatnya kan gitu, beliau karena waktu hidup ada yang namanya urusan dengan siapa? Manusia, maka ketika itu ya minta maaf atas kekhilafan. Karena manusia di situ ada hubungan dengan manusia, ada hablum minan nas. Kalau yang hablum minallah, iya dengan apa? Istighfar, bertobat dengan sungguh-sungguh. Yang sulit itu kalau hablum minanas. Karena apa? Harus minta ridhonya. Kalau misalkan kok temennya didolimi pas waktu ngantuk, misalkan diceblek buandar vlog, ya. Akhirnya apa? Kaget. Karena kaget mangkel. Ini kan menjadi permasalahan, ya. Ini kalau tidak ridho, maka kalau seperti itu bagaimana? Ya harus minta ridhonya. Ini karena adalah hablum minanas. Ya, ada hubungan dengan manusia, maka harus cari ridhonya ini. Ya, ini merupakan ilmu rawi, ya, ilmu tasawuf maksudnya. Li'annaka karena saat temana sira ta'lamu ngerti sapa sira anna hadhil uluma saat temane iki pira-pira ilmu la tugnika ora maidai apa ilmu ka ing sira. La tugnika ora maidai apa ilmu ka ing sira. Jadi karena ilmu-ilmu tadi ketika kamu sudah mengetahui kalau usianya apa? Sudah hampir meninggal, ilmu-ilmu tadi ini tidak akan bermanfaat. Maka cari ilmu yang sekiranya di situ bermanfaat. Bal tastagilu balik sibuk sapa sira bi muraqabatil qalbi kelawan muraqabatul qalbi, nginjen ati, selalu introspeksi diri, apakah saya ini sudah betul, sudah baik, apa yang saya lakukan sudah baik, ya, selalu muraqabah. Wa ma'rifati sifatin nafsi lan ngerteni pira-pira sifatnya diri, sifatnya awak. Bagaimana saya ini, tingkah laku saya itu seperti apa, baik dengan Allah maupun dengan sesama. Apakah masih suka dolimi sama temennya, suka nyatuk sama temennya, apakah masih seperti itu? Sekiranya di situ kok masih, langsung dirubah dan minta maaf. Tentunya di situ dengan minta maaf. Wal i'radilan berpaling an ala ikid dunya saking ketergantungan dunia. Ya. Kemudian setelah sifat-sifatnya berubah tadi, kemudian berpaling dengan ketergantungan dunia. Kalau biasanya suka bermewah-mewahan, maka seketika itu langsung dirubah. Seketika itu langsung dirubah.
Sayyid Alawi Al-Maliki, gurunya Kiai Haris, gurunya Kiai Misbah. Ketika beliau ini hampir wafat, beliau ini selalu muraqabah, selalu muraqabah. Bahkan di situ sampai tadi meninggalkan ketergantungan dengan dunia yang biasanya tidurnya seperti biasa. Ketika itu beliau ini tidur dengan alas yang tipis, dengan alas yang tipis. Ini ya. Tadi tujuannya adalah dalam rangka i'rad, berpaling dari ala ikut dunia, ketergantungan dengan dunia. Bahkan kalau kita melihat Rasulullah itu ketika sare sampai apa? Sarenya itu di atas pelepah apa? Kurma. Bayangkan, bayangkan. Tidur di pelepah kurma itu apakah enak, Pak? Tidak enak. Ini bentuk daripada i'rad dunia ketika menjelang apa? Akhir hayatnya. Wa tuzakki nafsaka, wa tuzakki lan bersihake sapa sira nafsaka ing awak sira anil akhlaqid damimati, anduh saking akhlak tercela, menjauh dari akhlak yang tercela. Wa tashtagillu lan sibuk sapa sira bi mahabbatillahi kelawan seneng marang Allah, bi mahabbatillahi ta'ala kelawan seneng marang Allah ta'ala, wa ibadatihi lan pira-pira kaulane Allah, wal ittisafi lan bersifatan bi ausafil hasanati kelawan pira-pira sifat kang bagus, bi ausafil hasanati kelawan pira-pira sifat kang bagus, wala yamurru lan ora lewat, wala yamurru lan ora lewat sapa wong ala abdin ing atase kawula yaumun ing dalem sedina, walailantun lan sewengi, illa wa yumkinu kejaba mungkin ayakuna yen ta ana apa mautuhu matine abet iku fihi ing dalem dina. Jadi yang namanya kematian itu kita tidak tahu, kematian itu tidak tahu. Yang tahu ini adalah seorang yang tingkatnya sudah mukasyafah. Orang yang mukasyafah ini tahu, tapi kalau belum sampai ke ranah mukasyafah, kasyaf, ini belum tahu kapan akan meninggalnya. Oleh karena itu, para wali-walinya Allah yang di situ sudah kasyaf. Ini beliau-beliau semua ini sudah mempersiapkan bagaimana, dan bahkan di situ sudah mempersiapkan kain kafannya, sudah ada yang di situ sampai sudah menyiapkan makomnya, sudah ada seperti itu. Itu kalau sudah mukasyafah. Tetapi kita yang di situ belum sampai ke sana, bagaimana? Ya kita harus selalu introspeksi diri, ya, membersihkan diri kita dari akhlak-akhlak yang tercela. Kemudian merubah diri kita untuk selalu sibuk dalam rangka mahabbah atau cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya apa kita ini mahabbah pada Allah? Yaitu dengan apa? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Ini adalah bentuk daripada mahabbah. Memperbanyak baca Al-Quran, itu mahabbah daripada kalamnya Allah. Wal ittisaf bi asafil hasanah, dan bersifatan dengan sifat yang baik. Yang kemarin-kemarin ini akhlaknya, sifatnya adalah tercela, berubah menjadi yang sifatnya terpuji. Ini ya. Ayyuhal waladu, wahai anakku, isma ngrungokno sapa sira minni sanging ingsun kalaman ing kalam akhara kang liya.
Wa tafakkar lan mikir-mikir sapa sira. Wa tafakkar lan mikir-mikir sapa sira fihi ing dalem kalam hatta tajida sehingga nemu sapa sira. Hatta tajida sehingga nemu sapa sira kholason ing kemurnian. Lau annaka lamun satemene sira iku uhbirta awe habar sapa sira anna sultana satemene sultan. Apa sultan itu? Penguasa. Ba'dal usbu'i ing dalem sabadane seminggu. Yaji'u iku bakal teko sapa sultan ka ing sira zairon hale berkunjung. Fa ana mangko utawi ingsun iku a'lamu ngerti sapa ingsun annaka satemene sira fi tilkal muddati ing dalem mengkono masa atau masa la tashtagillu iku ora sibuk sapa sira illa bi islahima kejaba ngapikake perkara alim ta kang ngerti sapa sira anna nadhara sultana satemene penglihatane penguasa sayaqau iku bakal tumiba apa nazar alaihi ing atase ma bayane minasiyati sangking pakaian wal badani lan badan wadari lan omah wal firasyi lan kasur wa ghairiha lan liyane wal ana lan ing dalem saiki tafakkaru mikir-mikir sapa sira ilama maring perkara asyartu kang aweh isyarah sapa ingsun bihi lawanna fa innaka krana sak temene sira iku paham wahai anakku isma'i minni kalaman akhara. Ini dawuhnya Imam Ghazali kepada santrinya, isma' minni kalaman akhara, dengarkanlah dariku pada ucapan yang lain dan pikirkanlah, maka kamu akan menjumpai bagaimana sinnya, yaitu lau annaka ukhbirta anna sultana ba'dal usbu' yaji'u zairon. Jadi gini, seandainya kamu saya kasih tahu, mbak misalkan dalam seminggu ini Pak Bupati itu akan datang. Ketika kalian itu dikasih kabar seperti itu, bagaimana? Apakah masih tetap biasa-biasa? Apa yang dilakukan? Maka di situ adalah sibuk dalam rangka memperbaiki yang kira-kira dilihat oleh siapa? Pak Bupati. Bajunya yang sekiranya di situ bajunya biasa-biasa, karena ada bupati datang, maka bagaimana? Beli baju yang kira-kira bagus, ya, kira-kira bagus. Atau kalau kiranya punya baju, maka di situ dipilih baju yang sekira-kira lebih baik, lebih layak. Itu dalam segi bajunya. Belum badannya, penampilannya bagaimana? Kalau kira-kira kalau biasanya ini tidak pernah macak, jangankan di situ apa? Bedakan, ya, jangankan bedakan. Wong biasanya tidak pernah macak, misalkan ini misalkan. Maka ketika di situ kok ada
seorang bupati datang ke rumahmu, maka di situ apa? Ya, dandan nggih, dandan. Ada lipstik dan yang lain-lain itu nggih. Kemudian dalam segi rumah, tidak mungkin dengan bupati datang, rumahmu tetap seperti itu. Misalkan kok kotor, misalkan dibiarkan, tidak mungkin seperti itu. Maka bagaimana? Dibersihkan, bahkan dicat, yang kira-kira catnya sudah apa? Kusam, kemudian maka dicat. Nah, ini. Kemudian balenya, kasurnya, kalau sekira kok kurang layak, maka segera dibersihkan. Nah, seperti inilah gambarannya ketika kita ini hendak dipanggil oleh Allah. Kok kita tahu? Maka kita cawe-cawe seperti ini, mempersiapkan. Jadi yang menampilkan yang kira-kira ketika kita dipanggil oleh Allah ini amal kita itu baik. Bukannya di situ apa? Tetap seperti itu, bukan seperti itu. Ya. Wal ana lan dalam saiki. Tafakkaru sudah ya. Wal kalamu al-fardu. Wal kalamu utawi kalam, omongan. Al-fardu kang sithik. Yakfi iku cukup apa kalam. Al-kaisa ing wong kang cerdas. Jadi ucapan yang sedikit bagi orang yang cerdas, dia sudah cukup, sudah paham. Sehingga apa? Dia segera melakukan apa yang kiranya di situ dilakukan. Ini bagi orang yang cerdas seperti itu. Jadi tidak butuh di situ banyak mau indo. Tidak butuh, sedikit saja langsung dilakukan. Ini bagi orang yang cerdas. Qala Rasulullah, qala ngendika sinten Rasulullah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rupane dawuhe, inna Allaha satamani Allah iku layan duru. Ora ningali sinten Allah. Layan duru ora ningali sinten Allah ila suwarikum maring gambar sira kabeh. Wala ila a'malikum lan ora ningali marang pira-pira ngamal sira kabeh. Walakin yanduru tetapi ningali sinten Allah. Walakin yanduru tetapi ningali sinten Allah ila qulubikum maring atikum lan niat sira kabeh. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah itu tidak melihat pada penampilan kalian. Apakah di situ cantik, tampan? Tidak. Ya, tidak seperti itu. Wala ila amalikum, dan juga Allah tidak melihat pada amal kalian, tetapi Allah melihat pada hati kalian. Bagaimana hatinya? Apakah hatinya di situ masih ada noda-noda daripada penyakit hati? Kalau kiranya ada, ini perlu dikaji. Dan itu Allah juga melihat pada niat kalian. Bagaimana niat kalian? Karena apa? Semua perkara itu tergantung daripada apa? Niatnya. Innama a'malu binniyat. Jadi segala sesuatu itu tergantung niatnya. Dan sahnya amal itu juga tergantung daripada niatnya. Kamu misalkan hari ini puasa, malamnya tidak niat, kira-kira sah enggak? Puasa tanpa niat sah enggak? Enggak sah. Enggak sah. Ya. Karena semua itu tergantung daripada niatnya. Oleh karena itu, sekiranya di situ apa yang ada dalam hatinya kurang baik harus dirubah. Wa in arata ilma ahwal qalbi, wa in arata lamun ngarepake sapa sira ilma ahwalil qalbi ing ilmu tingkai ati, fandur mangko ningalo sapa sira, fandur mangko ningalo sapa sira ila ihya'i maring kitab Ihya Ulumuddin wa ghairihi lan liyane kitab Ihya min musannafati sangking pira-pira karangan ingsun Imam Ghazali.
Wa hadzal ilmu utawi iki ilmu iku fardu ainun, fardu ain. Wa ghairuhu utawi liyane ilmu iku fardu kifayatin, fardu kifayah. Illa miktaroma, kecuali kira-kirane perkara yu'addi kang nekake bihi kelawan ma apa faraidum wa ta'ala pira-pira kefarduane Allah taala, pira-pira kefarduane Allah taala. Wa huwa utama iku yuwaffiquka nacoki apa maka ing sira, yuwaffiqu iku nacoki apa maka ing sira hatta tuhassilau sehingga ngasilake sapa sira hu ing ma. Jadi ketika kita ini kepengen mengkaji tentang ilmu-ilmu yang berupa hati, agar hati kita ini terhindar dari sifat-sifat, dari penyakit-penyakit yang tercela, penyakit-penyakit hati, maka lihatlah, kajilah kitab Ihya Ulumuddin karangan dari Imam Ghazali. Berkaitan tentang ilmu, ilmu itu ada yang namanya statusnya fardu ain, ada yang statusnya fardu kifayah, ada yang sunnah. Jadi ilmu itu macam-macam. Ada yang fardu ain. Ilmu yang fardu ain itu seperti apa? Seperti ilmu tauhid. Ilmu tauhid ini fardu ain. Karena apa? Hubungannya adalah dalam rangka ma'rifat, mengenal Allah. Maka kalau tidak kenal, ya tidak sayang berarti tak kenal maka tak sayang. Supaya kita kenal, ya kita harus bagaimana caranya mengetahui namanya, namanya, mengetahui sifatnya. Ya, seperti halnya seorang manusia, kalau kamu pengen kenal sama temanmu, kamu harus tahu sifat-sifatnya. Kemudian ada ilmu fikih juga termasuk fardu ain. Kalau yang fardu kifayah seperti adalah ilmu mustalah hadis, atau di sini istilahnya apa? Ilmu hai. Anak PK ya, anak PK. Ini fardu kifayah. Artinya apa? Fardu kifayah. Kalau fardu ain itu semua orang harus belajar ilmu tersebut, mau tidak mau harus belajar. Tapi kalau fardu kifayah, sekiranya satu kampung sudah ada satu saja yang belajar, ini yang lain tidak dosa. Tapi yang fardu ain semua wajib belajar. Warabiu utawi nomor 4 iku alla tajma'a, yen ta orang ngumpulake sapa sira minat dunya sanging dunya aksara kelawan luwih akeh, aksara kelawan luwih akeh min kifayati sanatin tinimbang kecukupan setahun. Kama kana kaya oleh ana sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku yu'iddu nyawisake sinten Kanjeng Nabi. Yu'iddu iku nyawisake sapa Kanjeng Nabi dalika ing mengkono dunya libak di hujuratihi maring sebagiane garwane Kanjeng Nabi. Wa qala lan donga sapa Kanjeng Nabi, Allahumma ij'al quta ali Muhammadin kafafan. Allahumma ya Allah, ij'al mugi-mugi panjenengan dadosake, mudah-mudahan engkau menjadikan quta ali Muhammadin ing makanane keluargane Nabi Muhammad kafafan, dadekno kafafan ing cukup. Di sini istilahnya cukup nggih, bukan apa, Mbak? Mintanya cukup nggih, bukan apa? Minta kaya bukan, tetapi minta
cukup. Ya. Orang itu kalau sudah cukup, meskipun toh sedikit, ini ya sudah enak. Atau banyak cukup, ya sudah enak. Tapi kalau sampai kaya, ini beda konsepnya. Walam yakun lan ora ana sinten Kanjeng Nabi iku yu'iddu nyawesake. Yu'iddu iku nyawesake sinten Kanjeng Nabi likulli hujaratin maring saben-saben garwane Kanjeng Nabi. Istrine Kanjeng Nabi. Bal kana bali ana sinten Kanjeng Nabi iku yu'iddu nyawesake sapa Kanjeng Nabi. Hu ing ma liman alima liman maring uwong alima kang ngerti sinten Kanjeng Nabi alima kang ngerti sapa Kanjeng Nabi anna fi qalbiha sak temene ing dalem ini la ala sawab fi qalbihi la ala sawab fi qalbihi menawa ing dalem atine wong dhufan lemah. Wa amman anapun utahe wong kanat kang ana sapa man ini bisa laki-laki bisa perempuan. Nggih. Karena man ini statusnya masih umum. Sahibatan. Sehingga di sini disifati dengan sahibah. Sahibah itu laki perempuan? Perempuan. Sahibatan iku ngancani. Sahibata yakinen iku kanca kang yakin. Fama kana mongko ora ana sapa man iku yu'iddu iku nyawesake sapa man laha maring sohbah aksara kelawan luwih akeh mingku tiyaumin sangking makanan sedina aunisfin utawa separo dina. Yang nomor 4, ini kita tidak boleh mengumpulkan harta yang di situ nilainya lebih banyak daripada kecukupan kita dalam waktu setahun. Ini. Jadi istilahnya tidak boleh menimbun harta. Tidak boleh. Jadi ya kira-kira saja. Kalau bekerja ya ala kadarnya. Tidak boleh di situ sampai siang malam kerja terus. Yang di situ niatnya ingin menimbun harta. Tidak boleh. Sebagaimana di situ yang dilakukan oleh Nabi, yang dicontohkan oleh Nabi. Nabi juga seperti itu. Nabi tidak berlebih-lebihan. Bahkan di situ kalau kita melihat bagaimana kehidupan Rasulullah ketika beliau Rasul itu menikah dengan Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah itu kan seorang wanita, seorang saudagar yang sangat kaya, Tetapi ketika menikah dengan Nabi, apakah kekayaan tambah enggak? Kekayaan yang dohir tambah enggak? Tidak. Jadi kekayaan yang berupa maliyah tidak bertambah. Tapi yang kaya apa? Yang kaya apa? Kaya hatinya, Karena beliau Sayyidah Khadijah ini hartanya digunakan dalam rangka untuk Untuk sabilillah. Sampai di situ habis. Tapi beliau kaya dalam hatinya itu kaya beliau. Maka di sini doa Nabi, Allahumma mas'al kuwati ali Muhammad kafafan. Ya Allah, jadikanlah makanan keluarga Nabi Muhammad ini kafafan cukup. Bukan di situ menjadi orang kaya, tetapi cukup. Ini. Ayyuhal waladu, wahai anakku. Ini hataman ya. Inni satemene ingsun iku katabtu nulis sapa ingsun fi hadzal fasli ing dalem iki fasal.
multamasatika ing permintaan sira, multamasatika ing permintaan sira, fayam bagi mongko sayekja laka kedua sira antakmala yen to nglakoni sapa sira, antakmala yen to nglakoni sapa sira biha kelawan permintaan. Wala tansalan aja lali sapa sira, wala tansalan aja lali sapa sira ni ing ingsun fihi ing dalem amal. Min bayane min antadzkuroni saking yen to eling sapa sira, saking yen to eling sapa sira ni ing ingsun fi solahi duaika ing dalem baguse donga sira. Ini seorang guru Imam Ghazali mengingatkan pada santrinya supaya santrinya ini tidak lupa pada gurunya. Bagaimana cara supaya seorang santri tidak lupa dengan gurunya? Yaitu ketika berdoa gurunya didoakan menjadi baik, selalu istiqomah dalam kebaikan. Imam Ghazali ini adalah seorang santri yang apa Pak? Yang baik. Wa amma du'a'u anapun utai doa donga alladzi rupane donga sa'alta kang njaluk sapa sira minni sanging ingsun fatlub mongko luruwa, fatlub mongko luruhu ing doa min da'watis sihahi sangking pira-pira donga kang bener. Wa qra' lan maca sapa sira hadza du'a ing iki donga fi jami'in ing dalem sekabehane. Ini sak temene ingsun iku as'aluka njaluk sapa sira, as'aluka njaluk sapa sira ka as'alu njaluk sapa ingsun, maaf, as'alu iku njaluk sapa ingsun ka ing sira minan nikmati saking kenikmatan tamamaha ing sempurnane nikmat. Jadi yang diminta dari Imam Ghazali terhadap santrinya yang meminta untuk untuk mengarang kitab ini adalah minta supaya beliau Imam Ghazali senantiasa mendapatkan kenikmatan yang sempurna. Mudah-mudahan kita juga keberkahan daripada ini. Sumakola, mohon maaf sebelumnya jikalau banyak kesalahan dari saya minta maaf ya. Ini mudah-mudahan kitab ini bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa mengamalkan ya. Akhir kalam wa muwaffiq ila al-thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.